After hours adalah waktu di kala cahaya mulai temaram, dan pikiran-pikiran yang berkelana tak lagi bisa diredam. Gak perlu dilawan, gak perlu terbeban menemukan jawaban. Podcast ini akan mengantarkan semua pikiran random kalian dalam berbagai perspektif di After Hours bersama gue, Mira Monica. Listen to your doubt with kindness and find your wisdom with an open mind. Halo, kembali lagi di After Hour Podcast bareng gue, Mira Monica. Gimana, udah pada dengerin belum yang episode pertama? Kali ini di episode kedua, kita bakalan bahas topik seru banget nih, yaitu The New Normal, Living with Trust Issues. Dan yang spesial, gue kali ini gak akan sendirian, jadi ditemani oleh tamu spesial, yaitu Kak Cathy Sharon. Hai. Halo Mira, apa kabar? Apa kabar juga semuanya yang pada di rumah saja? Baik Kak, gimana kabar Kak Cathy? Aku baik-baik saja juga, tetap di rumah bersama dengan anak-anak. Dan belajar menikmati keadaannya sekarang. Bener banget, emang kita harus bisa menikmati sekarang sebaik mungkin gitu ya. Kalau Kak Cathy sendiri sekarang sibuk apa nih Kak? Kalau aku sekarang aku sedang menjalani hari-hari dengan kesibukan. Selain ada kesibukan sosial yang saya jalani dengan beberapa teman-teman, kita menggalang dana untuk distribusi APD bagi tenaga medis. Selain itu aku juga lagi ngejalanin bisnis aku kosmetik, yaitu Sada by Cathy Sharon. Jadi meeting setiap hari, tapi virtual meeting jadinya. Kemudian kita juga ada kampanye-kampanye online karena sekarang semuanya serba online. Jadi kita lagi ngepromosiin produk terbaru kita, yaitu Lip Velvet New Formula untuk lips dengan 3 warna baru. Jadi sekarang semuanya lewat social media platform, meetingnya juga virtual, promosinya juga semuanya lewat online. Sampai bikin kampanye pun waktu kemarin tuh dengan model, dengan director, sama dengan kita klien, itu semuanya kita bikin online, photoshoot sampai videonya juga. Wah, jadi gila, seru banget bisa dibilang kita menjalani seru sih. Kita harus bisa bagaimana kayak menjalani hal-hal seperti biasanya kita lakukan, tetapi di masa yang menantang seperti sekarang ini. Jadi harus lebih kreatif ya justru sebenarnya. Kalau aku sih benar-benar ngerasa kita tuh saat ini tuh sedang diuji ya, nggak hanya sebagai individu aja, tetapi juga sebagai sebuah perusahaan pastinya bagi yang punya bekerja di perusahaan atau yang punya pekerjaan, tetapi juga sebagai sebuah bangsa ya kan. Maksudnya bagaimana caranya supaya kita bisa melewati ini tetap berdiri dengan tegak dan kuat gitu. That's why bareng-bareng gitu ya. That's why bareng-bareng. Dan aku sih bangga sekali ya. Maksudnya kita orang Indonesia tuh dari dulu memang jiwa gotong royongnya tuh sangat kental sekali ya. Dari kecil memang sudah diajarkan. Jadi pada saat seperti sekarang ini justru kita melihat orang Indonesia banyak yang saling membantu. Seperti yang donasi juga banyak sekali. Selain membuat gerakan-gerakan movement yang besar, tetapi ada juga yang membuat gerakan-gerakan yang dalam skala kecil di lingkungan mereka sendiri, which is even more amazing kan sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir, jadi mereka benar-benar menjalankan kebaikan dari hati mereka untuk orang-orang yang terdekat mereka atau di lingkungan mereka sendiri, dan itu sebenarnya yang paling penting. Ya, jadi memang dampak dari pandemi ini nih sebenarnya juga membuat kita tuh jadi punya rutinitas baru dengan ekstra tata cara baru juga. Dan kita biasanya nyebut ini tuh dengan the new normal ya Kak. Betul banget, this is our new normal sih sebenarnya. Dan we have to accept it, kita harus bisa menerimanya dengan baik-baik. Dan kita harus bisa get comfortable with it, I guess. Tapi kali ini kita mau bahas the new normal yang in general nih Kak. Kayaknya sedikit banyak pasti semuanya ke impact nih. Jadi the new normal yang seputar interaksi umat manusia
tapi sama orang-orang yang terdekat dan tersayang. Salah satunya, the new normal kita itu living with trust issues. Masa iya sih? Menurut Kak Kety gimana nih? Kalau menurut aku iya banget sih. Jadinya kan zaman sekarang kita tuh apa ya, really living with trust issues sih. Kalau dulu-dulu kan maksudnya trust issues tuh is when you have trust issues between people, between a couple, between a relationship, harus ada relationship-nya kan. Tapi ini sebenarnya you have trust issues with everything, karena kita jadi parno, ya kan, dan parno untuk kesehatan kita. Misalnya kalau dulu orang bersin, kita kan bilangnya bless you gitu. Kalau sekarang kita ngomongnya are you okay? Atau mungkin langsung disemprot disinfektan, ya kan? Semprotin pakai desinfektan, terus disarungin, ditutupin pakai plastik gitu ya, Kak? Ekstrim ya kalau itu ya. Mungkin setelah itu nggak mau temenan lagi pastinya. Benar-benar. Iya kan? Atau misalnya dulu kita kalau misalnya jorok-jorok dikit masih nggak apa-apa lah, masih cuek gitu ya kan. Misalnya kalau ada makanan jatuh, ya belum 5 menit nggak apa-apa. Misalnya aku kan punya anak gitu, aku lumayan yang ya udahlah kalau misalnya agak kotor dikit nggak apa-apa, itu kan justru akan membuat imun mereka lebih kuat, ya kan. Zaman dulu pasti ngomongnya gitu. Bener banget. Nah, kalau harus dilatih gitu ya, Kak. Iya, nah kalau sekarang kebalikannya, cuci tangan, kemana cuci tangan, makanan jatuh buang saja, ya kan. Pokoknya semuanya harus serba steril, dan mungkin over steril ya, bisa jadi zaman sekarang. Take away dari resto aja juga harus diangetin dulu gitu ya, Kak, dipanasin lagi gitu kan. Padahal restonya juga mungkin udah resto yang terpercaya juga gitu kan, Kak. Iya, tapi kita kan nggak pernah tahu ya dalam perjalanan itu makanan datang ke rumah kita kan. Ini termasuk nih aku mak-mak yang ya lumayan paranoid sama kalau pesen take away ya. Pasti semuanya dibuka, pasti semua dipanasin, sampai salad pun yang seharusnya dimakan dingin ya kan dan crunchy itu pasti aku masukin ke microwave. Bahkan aku punya teman yang lebih ekstrim lagi, pesen burger dari salah satu fast food chain yang terkenal ya kan. Setelah nyampe di rumah dia bingung, dia gini, aduh ini harus dipanasin lagi gimana, apakah semuanya dimasukin ke microwave. Akhirnya apa yang dia lakukan, dia buka satu-satu layernya dan dia panasin di panci. Dan habis itu dia pasang lagi hamburgernya. Oh wah, luar biasa nih ya effortnya. Effortnya kalau untuk satu orang nggak apa-apa, tapi kalau untuk satu keluarga dengan 3 anak lumayan ya effortnya ya. Iya, PR juga ya, Kak. Ya gimana ya, banyak banget sih perubahan-perubahan yang kita alamin, yang juga merubah cara kita berinteraksi dengan dunia luar, apalagi dengan orang-orang yang kita kasihi ya. Kak Kety sendiri gimana nih? Ngerasa ada banyak yang berubah nggak interaksinya? Atau ada kendala kah? Atau kayak misalnya apa sih yang paling berat gitu perubahannya? Atau apa yang justru jadi mungkin menemukan something yang lebih asyik gitu, Kak? Kalau buat aku sih sebenarnya semua yang dibilang sama Mira udah pernah aku laluin kemarin-kemarin. Karena kita sekarang kan sudah mau berapa bulan kan di rumah aja. Iya, udah 2 bulan lebih ya, Kak ya? Jadi aku sudah ngelewatin semua proses yang tadi. Fase-fasenya kan berbeda-beda ya. Kita nggak bisa bilang seseorang bisa ngelewatinnya dengan happy aja all the way setiap hari no problem gitu ya kan. Karena ya namanya manusia, kita pasti merasakan emosi-emosi yang berbeda-beda. Dan itu tergantung harinya seperti apa, tergantung kita sedang ngelewatin apa, kesibukan kita apa, dan it all has an impact on our emotions ya kan. Tetapi yang pasti mungkin awal-awalnya ngerasa kebingungan ya kan, kemudian cari informasi akhirnya jadi ketakutan, jadi parno ya kan, kemudian ya kan nggak bisa jadi tidur, parno, jadi fear, insomnia. Bener banget, sampai akhirnya setelah ngeproses semua emosi-emosi dan informasi-informasi itu, akhirnya kita bisa naik tingkat lagi ke tahap yang berikutnya, yaitu ini ya, menerima. Nerimo, bener, acceptance ya. Kan, we accept, Kak. Kemudian we surrender. Udah, we surrender. Kalau aku suka bilang tuh, ya udah, emang udah jalannya Tuhan aja. Gimana caranya kita? It's not
apa ya, it's not how we do it, but it's how we react to it, Iya. yang paling penting. Bener banget sih. Iya kan? And that will have an impact on our Karena life. itu satu-satunya yang bisa kita kontrol gitu ya Kak ya. Betul banget. Dan itu akan membuat sebuah impact yang besar banget, nggak hanya terhadap diri kita, tetapi juga terhadap orang-orang di sekitar kita, di pekerjaan kita, dan apa ya, pertemanan kita, or whatever relationship you have. As long as you accept and apa ya, you learn to be happy with it. Iya. You learn that ya udah, this is the new normal. Dan sebenarnya kita bisa ngelewatin ini dengan tetap enjoy, dengan tetap di rumah aja. Paling ada beberapa hal yang harus kita rubah, ya kan? Iya. Misalnya kalau dulu kita masih bisa hangout sama teman-teman, ya sekarang kayak misalnya kemarin di geng teman-teman aku ada yang lagi hamil kan sekarang. Jadi akhirnya kita bikin virtual baby shower, komplit dengan dress code, komplit dengan ceritanya tea time, tea party gitu kan. Lucu banget Kak. Sore ke malam. Jadi setiap orang harus ngeset di rumahnya tea party. Yang baby shower kita kirimin kue-kue kecil ya kan. Wah, terus terkonsep kita sekali kirimin ya. bunga. Jadi apa ya, it all comes with planning. Jadi zaman sekarang tuh kita harus ngeplan semuanya, dan kita harus bisa ngeplan dengan baik, so everything goes well. Terus kalau misalnya sama keluarga biasanya kumpul-kumpul, ya sekarang kita video call. Iya. Video call hampir setiap hari, malah jadi lebih deket lagi. Ya nggak sih Mira, kayak gitu nggak? Iya. Nah, aku sendiri tuh juga sebelumnya tuh kalau sama ortu ya Kak, karena ortu aku kan tinggalnya di Surabaya nih Kak. Jadi sebelumnya tuh kayak telepon juga sebenarnya jarang-jarang, dan ortu aku tuh emang udah tahu gitu kalau aku tuh biasanya suka bales telat gitu, gara-gara suka terdonder dengan kerjaan. Nah, kalau sekarang tuh bahkan kayak misalnya kalau WhatsApp nggak dibales tuh pasti mereka udah parno, dan kalau telepon sekarang jadi harus video call gitu, karena mereka kayaknya butuh bukti yang lebih nyata gitu ya, bahwa kayak misalnya aku baik-baik aja nih di sini gitu, jadi harus lihat mukanya. Jadi ada juga teman aku tuh yang sampai ekstrim ya Kak, karena aku kan di sini hidupnya sendiri ya, maksudnya tinggalnya sendiri. Jadi teman aku tuh banyak yang kadang-kadang kalau misalnya aku nggak bales kayak berapa jam gitu nih anak kayak awas lo ya nggak bales, nanti pokoknya kalau nggak bales sehari gitu gue laporin polisi gitu. Karena mungkin takut kayak jangan-jangan nih sakit, tiba-tiba pingsan sendirian, kagak ada yang ngebantuin. Jadi suka apa ya, anak-anak sendiri tuh teman-teman aku juga pada banyak yang jadi apa ya, trust issues tanda kutip gitu, mungkin in a good way gitu. Kadang sebenarnya ya agak, but at least you feel love, tapi ya iya seneng juga gitu ya, ternyata diposesifin gitu. Hari gini kadang, kalaupun nggak sama pacar nggak apa-apa ya kan. Iya bener banget. Kadang ngerasa ribet gitu ya, cuman gimana ya, sebenarnya kan harus lebih ke responsif dan proaktif gitu tuh, karena kita disayang dan sebagai bukti kita sayang juga gitu. Jadi kita memang harus lebih proaktif buat ngobrolin kalau kita tuh baik-baik aja gitu. Effortnya harus ekstra. Communication skill juga gue merasa kayak apa ya, mungkin dulu tuh gue lumayan gak terlalu nyadar gitu soal hal-hal ini, tapi kalau sekarang tuh kayak harus to the next level juga gitu, karena mungkin semua orang juga lagi masa sensitif dengan semua perubahan ini gitu. Nah, cara ngungkapin sayang orang ini juga beda-beda kan ya Kak, termasuk mungkin kalau ada yang trust issues itu sebenarnya bisa diatasi dengan beberapa hal gitu, harus di reassurance gitu ya Kak. Kalau menurut Kak Kathy gimana nih? Aku juga setuju banget sih, apalagi tadi kan kita udah ngebahas di masa yang menantang seperti ini kan pasti ada malam-malam yang kita nggak bisa tidur, kita jadi overthinking, jadi ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan, ada rasa ketidakpastian. Itu kan those are all thoughts yang pastinya bisa membuat kita nggak bisa tidur malam-malam, ataupun jadi apa ya, bikin deg-degan pada saat kita pikirin ya kan. Banget. And those are things ya kita harus proses, nggak hanya sendiri tapi juga dengan orang-orang di sekitar kita, together ya kan, together we can, ceritanya harus bisa memproses. Ya. Nah mungkin buat teman-teman juga ada beberapa contoh kasus gitu ya, kayak misalnya kalau orang-orang tersayangnya emang udah tinggal serumah ya,
mungkin problemnya akan beda lagi. Atau misalnya orang-orang tersayangnya itu nggak tinggal serumah. Nah, mungkin aku juga bacain beberapa jawaban kali ya dari yang kemarin audiens Beauty Journal udah sempat pada jawab-jawabin nih di story. Thank you banget kalian semua udah pada sharing. Jadi kalau pembaca Beauty Journal pada biasanya tuh mengungkapkan sayang lewat macam-macam sih, bisa masak dan makan bareng. Aku pernah tuh. Ada yang bilang juga kayak aku kirim masakan terbaikku karena suka masak. Oh, ini romantis banget. Kak Kathy suka kirim-kirim masakan gitu nggak? Aku juga. Tapi sama teman ya. Ya. Jadi kita masak bareng, dan masaknya tuh sambil kita IG live gitu kemarin. Oh, seru banget. Udah gitu kita udah siap. Gue kirimin ya buat lunch ya. Terus ya udah kita kirim-kiriman. Iya. Abis itu pas kita makannya live juga barengan. Jadi kayak mukbang gitu ya. Aku kemarin sama makeup artist. Oh iya. Temanku Rian Ogilvy Rian, barengan ya akhirnya. Ampun. Terus Iya. Abis itu seru ya. Nanti besok akhirnya jadi kirim-kiriman makanan terus sampai sekarang ya. Lucu sih kirim-kirim makanan ya, nggak lucu tuh di timbangan habis itu. Aduh, stres ya kalau udah bahasanya mulai ke arah itu. Habis ini olahraga bareng mungkin ya, Kak, di IG Live jadinya. Habis kirim-kirim masakan bareng, olahraga terpaksa bareng nih Kak, berarti next stepnya. Ada yang bilang juga. Terus ada yang ngomong apa lagi? Oh ya, ada juga yang kayak value our time and respect each other when one of us need time alone. Nah, mungkin ini justru banyak yang harus pengertian juga kali ya, kalau misalnya tiba-tiba nggak standby atau lagi nggak aktif WhatsApp atau mungkin dia lagi melakukan sesuatu gitu. Sebenarnya kan memang caranya tuh agak beda-beda ya. Tadi kalau kita lihat gitu, pernah denger ini nggak sih Kak Kathy yang ada 5 love language itu? Pernah banget. Aku udah pernah baca dan actually saat ini aku lagi ngebaca buku 5 love language for your family. Jadi untuk keluarga bersama anak-anak. Jadi dia ada beberapa versi, ada yang untuk suami istri baru menikah, ada yang buat couple, ada juga yang untuk keluarga. Nah, aku lagi baca yang untuk keluarga, which is like almost the same gitu, tapi mereka lebih detail aja ngejelasinnya hubungan sama anak-anak harus seperti apa, mereka tuh love language-nya kayak gimana gitu. It's a very very good book dan I really rekomendasi banget untuk teman-teman baca. It's very good. Karena penting juga sebenarnya memahami trust issues tuh kayaknya berasal dari, mungkin bisa jadi akarnya tuh karena kita kurang paham kita tuh love language-nya seperti apa gitu. Bener gak sih Kak? Bener juga sih. Ada yang word of affirmation gitu. Jadi mungkin buat orang-orang yang love language-nya itu word of affirmation, mungkin mereka harus banyak-banyak sering mengungkapkan rasa sayangnya lewat kata-kata gitu. Biasanya kalau orang-orang yang words of affirmation itu mereka sangat sensitif dengan kata-kata. Jadi mereka tuh lebih verbal orang-orangnya. Benar. Jadi kalau orang-orang yang love language-nya tuh words of affirmation, dengan kita memberikan kayak a kind comment atau just say I love you atau bilang are you okay today, itu buat mereka kayak wow gitu. That's all I needed to hear. Ungkapan sayang gitu ya. Kayak aduh gitu aja udah membuat mereka tenang dan udah membuat mereka happy ibaratnya gitu. Yeah. Itu yang orang-orang words of affirmation. Ada lagi yang quality time nih Kak. Quality time ini sebenarnya aku udah pernah ambil kuisnya juga nih Kak. Kalau quality time ini sebenarnya gue banget nih Kak. Jadi gue sebenarnya lebih suka spend time gitu untuk mengungkapkan rasa sayang gitu. Cuman mungkin kalau di masa yang seperti ini jadi agak bukan challenging tapi mungkin jadi berubah gitu ya cara spend quality time-nya gitu, lebih banyak yang kamu harus lebih kreatif gitu aja sih ya kayaknya. Bener kadang-kadang aja sebenarnya bisa kok kita kapan hari itu iseng ya satu sama teman-teman tuh kayak main gambar online, tebak gambar online gitu loh Kak, sambil chatting gara-gara saking bingungnya gitu. Adikku yang paling kecil ya, bukan Julie. Adikku yang paling kecil juga dia tuh tipe quality time sama kayak kamu. Oh iya. Nah, dia itu akhirnya bikin apa sama yayangnya? Nobar.
Jadi nobar zaman gimana sekarang nggak caranya usah tuh, Kak? nobar pergi ke bioskop, mereka pasang Netflix bersamaan sambil FaceTime-an. Tuh, Oh, totalitas nggak? iya juga ya. Bener juga ya, tetap bisa nobar sebenarnya ya. Iya, jadinya bisa saling komen mengkomen di tengah-tengah film. Jadi nontonnya bareng gitu, tapi ya virtual, sendiri-sendiri, terus di mute. Ya, feelingnya agak sama sebenarnya, tinggal tambah popcorn aja nih. Cuman bedanya ya nggak saling tatap-tatapan ya kan, dan nggak ada love language yang satu lagi tuh, tahu kan yang mana? Yang physical touch ya. Kalau Yang misalnya physical takut jadi touch. nggak bisa pegangan gitu ya, Kak. Kayak gitu masuk di pundaknya gitu ya. Pundaknya guling jadi pakai guling. Empuk banget ya, nggak ada keras-kerasnya. Itu yang paling challenging ya. Iya, bener banget sih, Kak. Jadi harus agak-agak kering gitu ya, nggak boleh taci-taci nih sekarang. Buat yang suka pegangan tangan gitu, atau Ya, buat yang benar. bahkan yang kayak pelukan. Ada kan kalau adikku yang paling kecil, dia tuh tipenya yang physical touch juga. Jadi dia tuh kalau ketemu suka peluk, Ya, ya. cipika-cipiki atau peluk lah minimal. Itu tuh buat dia tuh it's apa ya? It's an act of love gitu. It's a love language for her. Nah buat dia sempat ngerasa stres banget sih di awal-awal pandemi kemarin. Jadi agak beda juga gitu ya, kadang-kadang bingung kayak ketemu orang biasanya salaman atau gimana gitu ya, cipika-cipiki, terus jadi agak AWK gitu Salam ya. Nusantara. Awkward. Ya kan? Iya. Salamannya sekarang naruh tangan di dada, salam Nusantara. Oh iya. Bisa aja Kak Kathy. Nah, kita lanjut ya Kak, yaitu receiving gifts sama act of service. Nah, kalau yang itu bisa receiving banget gifts nih, sih. ya kayak Kak Kathy tadi ya, yang kirim-kiriman makanan gitu ya. Cuman kalau sekarang ya mungkin jadinya berat di ongkir ya Kak, karena harus semuanya dikirim. Kalau dulu kan mungkin bisa sekalian arisan atau hangout gitu ya Kak. Udah nggak ada atmosfernya, beda ya. We don't get the atmosphere gitu. Terus selain itu kalau misalnya kita mau ngirim kado atau sesuatu kayak a gift to someone tuh, yang challengingnya adalah sekarang kita nggak bisa ngelihat barangnya pada saat kita membeli. Kalau mau irit nih ceritanya, kita langsung kirim ke orangnya kan, Iya. nggak ke rumah kita dulu. Iya. Benar banget sih. Tapi kalau acts of service kayaknya itu yang terpenting ya di masa sekarang ini. Nggak tahu sih, kalau menurut gue sih I think acts of service is the most important one right now. Yaitu kita serving each other. Kita punya apa ya, kita punya ini sih, a nature to serve aja sih, to serve others. Mungkin nggak yang di luar saja, tetapi juga di dalam rumah kita gitu, orang-orang yang terdekat kita, supaya kita juga bisa check on them, if they need help, if they're okay gitu ya kan. Ataupun bahkan teman-teman di luar sana gitu yang ya we need to check on people more, make sure that everyone's okay. Sebenarnya kalau dipikir-pikir semua ini nih jadi kayak LDR gitu ya Kak. Kayak misalnya LDR in a way jadi the new normalnya kita gitu ya Kak. Harus banyak. Bener banget. Padahal aku tuh paling anti loh. Aku anti banget sama Kenapa, LDR. Kak? Because for me, I think it's pointless. Well, isn't it ironic? Aduh. But we have to deal with the irony sekarang ya Kak. Iya kan? Makanya it's like right in my face. Tuh, Kathy, eat that. Iya. Oke, tapi sebenarnya itu yang bikin seru ya. Iya, itu yang akhirnya sekarang bikin kita apa ya? Harus cope with it, harus apa ya? Ini kayak semacam kayak exploring gak sih? We explore different ways. Ya kan? Bener banget, apa aja nih yang bisa kita lakukan? Mungkin gak hanya di relationship aja kan, kalau LDR kan relationship, tapi in work juga, dalam pekerjaan, dalam apapun sih sebenarnya, apapun, even hubungan social work, juga dalam keluarga, sama anak-anak pun. Aduh, tiap hari di rumah bersama anak-anak, ya kan, nggak kemana-mana. Mereka udah minta-minta terus nih. Mereka udah minta-minta ke mall, mereka minta-minta ke Disneyland, gimana? Jadi in a way kita harus
coping up dengan situasi yang ada ya Kak. We just need to cope with it, surrender and accept. It's so true. Nah, kita mau bacain persoalan orang pacaran juga nih Kak. Selama pandemi kemarin udah ada beberapa audience beauty journal yang kirimin kisahnya nih Kak. Oke, kayak gimana tuh kisah-kisah mereka? Ada yang pertama nih, aduh ini agak kesian sih. Jadi ada pasangan nih, awalnya baik-baik aja, tapi begitu PSBB berlaku nih, gak lama kemudian putus cinta deh selama pandemi. Karena hubungannya tuh jadi lebih renggang gitu selama di rumah aja, atau ada yang lebih curigaan gitu. Dikit-dikit nuduh, padahal ya nothing happen juga. Ada yang gak bisa ketemu, jadi marah-marah gak jelas, jadi sama-sama manusia tuh mungkin kayak yang tadi kita udah bahas ya Kak, kayak misalnya jadi takut and negative thinking dan sulit percaya. Aduh, ini banyak banget sih sebenarnya yang kayak gini. Ada juga yang pastinya sih. Ada juga yang contoh kasus kedua nih, ada yang misalnya dia tuh jomblo nih, baru dating awal-awal nih pas masa COVID, tiba-tiba corona ini terjadi, ya udah nggak bisa lanjut dating ya, yang ketemu-ketemu gitu nggak bisa. Tapi ada juga yang akhirnya tuh spend time lebih ke conversation gitu. Mungkin kalau dating yang dulu tuh kan kita banyakan yang instan gitu ya Kak, misalnya kayak moving too fast dan segala macem. Nah kalau sekarang nih mungkin akhirnya jadi lebih banyak spend time waktu ke conversationnya juga, kalau memang akhirnya bisa coping up gitu atau bisa suitable dan menghargai waktu masing-masing. Tapi ada juga sih Kak yang menarik banget sih. Ada juga yang cabut karena feel-nya nggak ngena, terus bingung karena dry topics tadi. Aduh, agak pusing juga ya. Kalau Kak Katy sendiri punya tips nggak Kak? Tips tertentu nih? Apa ya, kalau kita lihat dari perspektif yang positif, berarti ya bagus lah, langsung difilter ya kan. Berarti memang bukan jodohnya. Kalau yang kasus pertama kan yang awalnya baik-baik aja, tiba-tiba pas pandemi malah jadi ini renggang hubungannya gitu. Ya berarti kalau misalnya kita nggak bisa ngelewatin masa pandemi ini as a couple and make it out strong, ya berarti imagine if you were married, akan lebih susah lagi gitu kan. Jadi I think kalau misalnya kita bisa ngelewatin masa pandemi ini as a couple, I think itu udah membuat lo tuh udah masuk dalam kategori couple yang power couple lah, yang strong enough even to make it all through the way to marriage gitu kan. Karena kan pasti kita harus ada trust gitu, orangnya lagi ngapain meskipun nggak ketemu, ya kan. Tapi kita percaya itu orang, oh ya udah, dengan dia ngomong aja kita udah percaya. Itu kan that's a very basic tapi very important foundation untuk sebuah hubungan sebenarnya. Dan untuk contoh kasus kedua, kayaknya untuk jomblo-jomblo yang baru dating terus janjian ketemu, ini nggak bisa melakukan aktivitas bersama-sama, tetapi lebih ke conversation, even better sih. Berarti kan ketahuan nyambung atau enggak. Mungkin kalau dulu-dulu kalau misalnya nonton atau melakukan aktivitas bersama, itu justru kayak clouding the conversation atau clouding ini sebenarnya nyambung nggak sih? Gitu ya. Dan itu kan it will take longer, yang sebenarnya dalam waktu, misalnya kalau dengan conversation dalam waktu seminggu aja udah tahu cocok atau enggak, ini justru clouding your vision bisa 3 bulan gitu dating baru ketahuan, oh kayaknya nggak cocok deh nih, ya kan. Kalau ini tuh lebih lebih bener-bener di ini sih, dikupas di filter, gitu ya Kak sebenarnya. Dikupas ya kan, dan ini benar-benar tajam sekali ya kan. Kalau dry topics ya berarti I don't think you guys are a match gitu. Probably ya emang nggak nyambung aja gitu ngobrolnya. Sedangkan if you wanna have a really powerful relationship, conversation is number one ya nggak sih? Harus bisa ngobrol bersama, or even tanpa ngobrol aja, you have to be able to be comfortable to be next to each other. Nah, itu sih yang paling penting. Itu highlight dan garis bawah banget sih Kak. Aku setuju banget sama yang terakhir tadi. Bold ya. Iya, karena sebenarnya kadang-kadang diem atau nggak ngobrolin apa-apa tuh juga bukan berarti kalian nggak cocok loh sebenarnya gitu loh. Kalau kalian bisa nemuin orang yang even you guys can be comfortable in silence, nah
itu dia menurutku yang Iya. kayak quality banget gitu kan. Iya, bener banget. Dan menurut aku banyak banget masalah-masalah in a couple ya, yang sebenarnya permasalahannya itu mungkin gak datang dari pasangan kita, tetapi permasalahannya itu datang dari diri kita sendiri. Our insecurities, kadang kan kalau kita insecure kan itu bisa membuat sebuah masalah sebenarnya, apalagi in a relationship. Iya. So I think dengan adanya ya masa seperti ini, kita bisa di rumah, kita bisa lebih self reflect on ourselves dan lebih belajar untuk ngeproses diri kita dulu first and foremost gitu. If we are in a relationship, ya kita harus bisa find our calm, find our zen, find a good vibe in ourselves. Baru setelah itu kita bisa have good relationships with people outside, especially with ini pasangan ya. Ya. Dan menurutku kayaknya tambahan satu lagi nih Kak on top of that, karena sebenarnya menurutku penting banget untuk dibahas tuh juga kayaknya harus diperbarui nih TNC komunikasi antar pasangan gitu. Karena mungkin kalau nggak dibicarakan tuh jadi kita nggak tahu nih, kayak yang sebelumnya mungkin nggak apa-apa tapi sekarang jadi apa-apa gitu, atau sebelumnya apa-apa tapi sekarang jadi nggak apa-apa gitu. Jadi kita harus jelas dulu nih. Communication is key ya. Kayak misalnya komunikasi yang sekarang nih kita sepakatnya mau gimana nih gitu. Atur waktu dating online-nya, atur waktu kapan WhatsApp, atau yang tadi misalnya nggak bales berapa jam itu dianggap wajar, yang kayak gitu-gitu. Sama spend time quality time-nya itu harus nemuin cara-cara baru, kayak yang misalnya adiknya Kak Kathy itu tadi seru juga tuh, bisa nonton bareng tapi virtual. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih. Iya kan. Hal-hal seperti itu tuh yang sebenarnya penting. Aku nambahin satu lagi, I think kita harus bisa nge-respect ya. Communication is number one, tapi respect comes right after it. Maksudnya kita juga harus nge-respect pasangan kita harus nge-respect ya teman-teman kita atau keluarga kita, whoever gitu. Tapi yang pasti pada saat kita mau komunikasi, because respect and communication itu bergandengan tangan sebenarnya. Pada saat kita mau berkomunikasi tentang permasalahannya apa, kita juga harus ada respect. Jadi kita kata-katanya juga kita filter, kita cari yang baik, yang sopan, yang tidak menyakiti. Karena kita nggak mau saling menyakiti dong selama pandemi ini atau selama masa menantang ini. Bener banget. And be mindful juga kali ya Kak, because we'll never know juga, kayak mungkin terlihatnya baik-baik saja, but bisa jadi kayak I think everyone is going through a battle yang we might never know gitu, meskipun kita termasuk orang yang terdekat gitu ya Kak ya. Mira, ini ada quote bagus banget, quote real love. It goes like this: "This kind of love is emotional in nature but not obsessional. It is a love that unites reason and emotion. It involves an act of the will and requires discipline. And it recognizes the need for personal growth." Ini dari Gary Chapman, The 5 Love Languages yang tadi kita bahas. How to express heartfelt commitment to your mate. Dalam ya. Dalam banget sih. Langsung itu kayaknya udah merangkum semuanya ya Kak. Banget. After all, I think pandemi ini juga semacam membuka Pandora box juga kayak dalam diri kita masing-masing, kayak semua orang tuh jadi kelihatan aslinya juga ketika diuji dengan kesulitan dan berada di bawah. Jadi ya ada poin utama tuh dari quote-nya Kak Kathy tadi yang kayaknya perlu digarisbawahi saat mengungkapkan rasa sayang, yaitu not obsessional. Jadi bener nggak kita Kak? jangan terobsesi ya. Iya, dilarang terobsesi biar nggak jadi trust issues ya. Dan obsession tuh biasanya lahir dari apa sih? Obsession is when we're too obsessed with someone gitu kan. Padahal sebenarnya we should be obsessed with ourselves too, first and foremost. Nah, bener juga. Karena sebenarnya ya ketika kita obsessed with ourselves, nah kita mungkin jadi less insecure. Jadi, nah mungkin kalau less insecure itu akhirnya kita jadi nggak banyak trust issues-nya. Dan kita jadi lebih in tune sama orang. diri kita sendiri kali ya. Bener banget Kak. Jadi mungkin justru masa-masa seperti ini nih, mungkin kita harus banyak berlatih dealing with our insecurity juga, jadi nggak berujung dengan trust issues. And get to know each other more. Maybe we should have a relationship with ourselves first. Bener ya kan? banget. Setuju, Nah yang pasti setuju.
Number one sih, we shouldn't be too hard on ourselves. Itu sih benar-benar number one. Don't put pressure on yourself. Don't be too hard on yourself. Dan kalau aku suka bilang ya, biasanya kan orang nanya gimana jadi orang tua, stres nggak? Aku bilang ya sebenarnya sih, you just take it day by day. And number one, no judging. You don't judge other parents. Benar banget, Kak. Dan kayaknya itu cocok banget untuk saat-saat seperti ini. Let's not judge people. Ya kan, kita harus tetap apa ya? Tetap berpegangan sama kebaikan, ya kan, berpegangan sama berbaik hati, mengasihi. I think that's number one. That's what we need to do sih. And give time buat diri sendiri dan orang lain juga untuk berurusan dengan trust issues mereka gitu ya. Dengan kata lain mungkin be mindful juga, karena ya I think ketika ini semua berlalu, we all shall grow together as a person juga ya, Kak. I hope so. As a person, as a nation, ya kan? Yeah. Sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif ya, kita sih harus memakai kacamata yang positif sih untuk melihat masa yang seperti ini. We just need to look at things in a more positive way, to see that things are changing, tapi things are changing to good, ya kan? Aku tuh pagi-pagi suka keluar, suka jalan. That's my exercise. Karena semua gym pada tutup kan sekarang, so I don't even go to the gym gitu. What do? I go outside, I walk my dogs, dan aku jalan. Kadang aku jalan misalnya kayak 3 km, 4 km tiap pagi. Atau kalau nggak sempet pagi, sore gitu. Dan sekarang pada saat aku keluar rumah, itu kayak tadi pagi, the sky was so blue. Jakarta udaranya jadi bagus banget. Maybe ya, ini memang udah jalannya. Maybe bumi itu sedang it's healing itself. Yeah. It's taking time to rest. Kan sempat banyak meme-memenya juga kan. It's taking time to rest, dan maybe it wants the people too. Kita manusia juga harus bisa take time to rest, to get to know each other more, to get to know oneself more. Untuk slow down a little bit. Yes. Take it easy. Ya kan? Benar. Take it easy, be positive, and I'm sure we will all grow together sih. Itu udah pasti sih, Mira. I guess it depends to ourselves juga mau bawa changing ini ke arah yang baik seperti perspektif Kak Katy tadi, atau ke arah yang kelam. Nah, sekian podcast edisi kali ini. Terima kasih Kak Katy Sharon sudah berbagi perspektif bersama After Hours Beauty Journal. See you next time. Thank you Kak Katy. Of course. Thank you so much, Mira. Thank you so much semuanya. Dalam hidup ada yang gak bisa diubah dan ada yang bisa diubah. Gak perlu menunggu orang lain atau situasi untuk berubah, karena mungkin kita adalah perubahan yang selama ini kita cari. Buat hal-hal yang masih bisa diubah, semoga kalian menemukan kekuatan untuk mengubahnya. Dan buat hal-hal yang gak bisa diubah, semoga kalian menemukan kekuatan untuk menerimanya. Dan untuk apapun di antaranya, semoga kalian menemukan wisdom untuk menentukan mana yang masih bisa diubah dan tak bisa diubah. Sampai di sini After Hours. Time to meet our peace of mind.